Pemirsa, tindakan AKBP Akhirudin Hasibuan membiarkan anaknya Aditya melakukan penganiayaan berbuntut panjang. Gaya hidup mewah yang tidak sesuai LHKPN mulai dikuliti warganet. Sedangkan Polda Metro Jaya menggeledah gudang BBM ilegal yang diduga milik AKBP Akhirudin. Pantaskah AKBP Akhirudin dijerat pidana? Pemirsa, inilah top review. Inilah penampakan AKBP Akhirudin Hasibuan saat menaiki motor besar Harley Davidson. Tangkapan layar di media sosial ini viral setelah sebelumnya AKBP Akhirudin Hasibuan viral membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Kelakuan AKBP Akhirudin Hasibuan yang ugal-ugalan saat naik Harley Davidson rupanya memancing komentar Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia HDCI Ahmad Saroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR di laman Instagramnya. Sahroni meminta agar kartu anggota AKBP Akhirudin segera dicabut jika yang bersangkutan tergabung dalam HDCI Sumatera Utara. Sementara itu, warganet mulai menelisik harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 2021, AKBP Akhirudin mencantumkan hartanya senilai 467 juta rupiah. Rinciannya bangunan 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 dengan nilai 370 juta rupiah, kas dan setara kas 51,2 juta rupiah, serta tidak memiliki utang. Jumlah harta yang dilaporkan di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu tak pelak menimbulkan kecurigaan karena tidak sesuai dengan profilnya. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengkonfirmasi telah memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemblokiran rekening itu diduga terkait adanya transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ketua Humas PPATK M. Nasir Kongah menyebut bahwa nilai transaksi pada rekening yang diblokir mencapai puluhan miliar rupiah dan berpeluang masih bertambah karena masih ditelusuri. Polda Sumatera Utara sendiri melakukan pengembangan atas kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhirudin Hasibuan. Pada Rabu sore, Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Saat akan memasuki kediaman Akhirudin, tim Polda Sumut sempat terhalang karena penghuni rumah tidak menjawab. Saat digeledah, rumah Akhirudin tampak sepi dan tidak ada kendaraan mewah terparkir di rumahnya. Penggeledahan yang dilakukan secara tertutup dipimpin langsung di Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono. Dalam penggeledahan, polisi tidak menemukan senjata laras panjang, namun menemukan senjata airsoft gun yang dikemas dalam kotak. Di samping melakukan penggeledahan dan olah TKP, pihaknya juga mencari CCTV di area rumah, namun tidak didapat. Aparat hanya mendapatkan recorder CCTV yang diakui penghuni rumah sudah lama mati. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrim Polda Sumut bekerja sama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan, sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item, nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Bukan hanya menggeledah rumah AKBP Akhirudin, aparat juga menggeledah gudang solar ilegal yang ditemukan tak jauh dari rumah Akhirudin Hasibuan. Dan hari ini juga tadi sudah dilakukan penggeledahan di bagian gudang minyak solar yang tidak jauh dari rumah AKBP Akhirudin. Lokasinya hanya berkisar 50 meter saja. Dan saat ini sudah dilakukan penyegelan dan sudah ada garis polisi yang dipasangkan di dalam dari gudang ataupun di bagian pagar gudang. Dan tadi dalam penggeledahan yang dilakukan ditemukan adanya 3 unit tangki berukuran ribuan liter yang kemudian 2 diantaranya bertuliskan Pertamina. Selain itu ditemukan juga ada 1 mobil box modifikasi yang di dalamnya terdapat
drum atau wadah berbentuk drum untuk kemudian ini diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak berupa solar. Dan selain itu juga ditemukan selang serta adanya pompa minyak di dalam gudang tersebut. Dan selain dari alat-alat untuk mengangkut ataupun memompa minyak, ditemukan juga ada 2 unit sepeda motor modifikasi yang ada tulisan Akademi Kepolisian. Lurah Helvetia Timur mengaku mendapat informasi dari warga bahwa gudang solar ini milik AKBP Ahirudin. Menurut warga ini gudang Pak Ahirudin. Iya. Kalau Bapak ketahui sendiri, Pak AKBP Ahirudin ini udah berapa tahun tinggal di sini? Setahu saya jadi lurah udah tinggal di situ. Terkait kasus pembiaran terjadinya penganiayaan, AKBP Ahirudin Hasibuan menjalani penahanan khusus setelah ditetapkan melakukan pelanggaran kode etik anggota Polri. Namun, menurut sejumlah kalangan, yang bersangkutan sudah bisa kena pidana. Menurut kami rekomendasikan untuk juga diproses pidana. Karena itu masuk pengancaman kalau sudah pakai senjata. Kemudian juga nanti kalau unsur pidana atas pasal yang disampaikan terpenuhi, perlu diproses secara pidana juga. Udah jelas tidak hanya etis, tapi termasuk yuridis. Pertama, yuridisnya ketika itu ada penganiayaan dan ada pembiaran, ya itu jelas 304 KUHP, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada penganiayaan juga mungkin juga turut serta. Yang ketiga, berita baru yang menyangkut jual beli barang tertentu, ya, yang apakah ada izin atau tidak. Artinya apa? Tidak berhenti di etis, tapi ada faktor yuridis. Kenapa faktor yuridis? Kan ini seorang penegak hukum yang harusnya memproses cara itu, gitu kan? Tidak dengan menyuruh mengambil senjata api, kemudian terjadi penganiayaan, dan ada pembiaran. Kan seharusnya seorang penegak hukum, ya, apalagi seorang perwira, walaupun perwira menengah, tapi kan apa yang harus dilakukan dia harus tahu. Makanya KUHP mengancam dengan 304. Demikian pula kalau memang terlibat turut serta dalam penganiayaan, ya kena juga. Apalagi kalau dikaitkan pemberitaan terbaru. Terkait dengan pelanggaran etik, AKBP Ahirudin Hasibuan juga dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Sumut. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan Saudara AH dievaluasi dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai Kabak Binok Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sebagian kalangan mencurigai harta berlimpah AKBP Ahirudin Hasibuan sebagian terkait kasus narkoba ketika menjabat sebagai Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Sumut. Kecurigaan itu muncul karena sebelumnya ada perwira Polri bintang 3 yang menjadi terdakwa kasus peredaran narkoba. Ya, faktanya kan kita pernah melihat ada kejadian, kita belum nuduh ya. Ada kemarin yang ngurusin narkoba, tapi kan bintang 3 loh malah itu kan. Sekarang melatih 3 kan. Nah apa jualan malah kan, walaupun kita hanya tinggal nunggu putusannya ya, berapa hari lagi kan. Nah sekarang beberapa kasus juga yang ngurusin narkoba kan pernah terlibat kan. Cuman kan yang pertanyaan apakah kekayaan itu sesuai dengan profil karakteristik ya. Setidaknya dari kasus AKBP Ahirudin Hasibuan ini kembali terungkap bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kerap tidak sesuai profilnya, sebab memang tidak ada verifikasi faktual terhadap laporan tersebut. Sudah saatnya KPK menyikapi kebenaran LHKPN secara serius.